Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adenina Hidayah dari SMK Yayasan Islam Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan beberapa pemecahan masalah sekaitan dengan penyesuaian sosial pada mata pelajaran MPLB di kelas 10 MPLB. Yang pertama, sumber rujukan masalah. Rujukan masalah ini berasal dari siswa, di mana pada saat itu ada beberapa siswa yang melaporkan mereka merasa tidak nyaman ketika belajar di kelas. Selanjutnya dari guru mata pelajaran yang melaporkan hasil temuannya dan berkoordinasi dengan wali kelas, di mana guru mata pelajaran tersebut melaporkan adanya beberapa kegaduhan atau misalkan ketidaknyamanan mereka ketika mengajar di kelas 10 MPLB. Lalu dari wali kelas sendiri, berdasarkan informasi dari guru mata pelajaran dan siswa yang lain, wali kelas segera berkoordinasi melakukan komunikasi dengan siswa tersebut dan ketua program keahlian. Dan dari Wakasek Kesiswaan sendiri yaitu ikut memantau perkembangan siswa di kelas 10 MPLB. Nah, beberapa deskripsi permasalahan yang dihadapi, di mana salah satu tugas yang paling sulit bagi seorang guru ketika masuk ke dalam lingkungan baru, terutama dari SMP menuju ke SMK, maka fase ini adalah fase yang luar biasa butuh pengadaptasian, di mana pada fase ini tingkat aktivitas di luar rumah itu lebih banyak bersama teman-teman. Maka segala pola perilaku, sikap, minat, dan gaya hidupnya itu lebih besar dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau terutama teman-teman dibandingkan dari lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus dipahami, dimana mereka ini berasal dari kelas 9 waktu di SMP-nya lalu masuk ke SMK, jadi masih dalam proses pengadaptasian. Nah, dari permasalahan tersebut, akar permasalahannya yang pertama adalah kebanyakan siswa dalam satu kelas di 10 MPLB ini berasal dari satu sekolah yang sama, sehingga dalam hal apapun cukup mendominasi. Yang kedua, adanya kelompok tertentu dalam kelas yang membuat adanya kerenggangan atau gap dengan siswa yang lain. Yang ketiga itu kurangnya kekompakan dan kebersamaan, karena tadi memang adanya ketidakpahaman atau dalam mengerjakan suatu tugas tertentu itu kadang mereka saling istilahnya saling mendominasi. Yang keempat, adanya perasaan tidak suka pada seseorang yang menjadikan kecanggungan dalam menjalankan aktivitas di kelas. Nah, dari akar permasalahan tersebut akhirnya saya mencari beberapa alternatif solusi. Yang pertama, saya melakukan pemanggilan kepada siswa yang dianggap mendominasi di kelas tersebut. Dipanggilnya itu secara bertahap. Setelah sebelumnya saya melakukan diagnostik awal terlebih dahulu dengan mencari tahu latar belakang siswa tersebut, keluarganya, dan yang lainnya. Yang kedua, melakukan pendekatan secara emosional dengan beberapa siswa yang pernah mengalami konflik dengan teman di kelasnya. Yang ketiga, memberikan perhatian yang lebih, arahan, bimbingan, dan pantauan kepada siswa yang bermasalah tersebut. Yang keempat, senantiasa melakukan koordinasi dengan wali kelas. Dan yang terakhir adalah melakukan komunikasi dengan menyampaikan kata-kata atau kalimat yang bersifat membangun motivasi dan melatih kedewasaan. Nah, ini saya lakukan secara kontinu, jadi tidak dalam satu kali. Ketika mulai lagi ada permasalahan antar siswa, saya panggil kembali. Lalu kalau misalkan dipanggilnya itu sudah dirasa cukup, saya lebih kepada memberikan arahan perhatian. Saya rangkul, saya sampaikan, saya motivasi, ya, seterusnya. Sehingga dari alternatif solusi tersebut, maka hasil dari pemecahan masalahnya adalah yang pertama, siswa itu memang masih ada yang berkelompok, tetapi saya lihat rasa menghargainya sudah mulai tumbuh. Jadi ada rasa penghargaan kepada kelompok yang lain. Yang kedua, komunikasi dan beberapa siswa itu sudah mulai terbuka dan mereka mau bercerita dan mau berusaha untuk merubah sikap keegoisannya. Salah satunya ketika menghadapi permasalahan di kelas,
mereka sudah mulai meredam keegoisan, tidak saling menyalahkan, tetapi berusaha untuk mencari solusi bersama. Yang ketiga, penyesuaian siswa di kelas itu sudah mulai kondusif, di mana ada laporan juga dari wali kelas, mereka sudah mulai memahami karakter masing-masing dan mulai berusaha untuk menjaga keharmonisan antar semua siswa. Jadi yang pada awalnya suka saling menyalahkan misalkan ya, kalau sekarang itu sudah mulai sedikit demi sedikit mereka mulai berusaha untuk menghargai dan memahami karakter masing-masing. Dan memang tidak bisa dipaksakan kalau kita ingin disukai oleh semua orang, pasti akan ada beberapa yang tidak suka dengan karakter kita. Nah, untuk memahami tersebut, maka saya berusaha melakukan pendekatan bahwa kita tidak harus disukai semua orang, tapi yang penting kita jangan sampai membenci orang lain. Dan itu dilakukan tidak satu kali, dari beberapa alternatif yang tadi saya sampaikan itu dilakukan secara berulang, karena yang namanya sikap itu tidak bisa langsung jadi berubah gitu ya, karena semuanya itu butuh proses. Dan mereka yang saat ini kelas 10 saya pahami masih dalam masa-masa proses penyesuaian. Yang tadinya di SMP mungkin berleha-leha atau seperti apa, ketika masuk SMK mereka harus bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang ada, dengan berbagai karakteristik yang berbeda dari beberapa sekolah atau teman-temannya yang berbeda karakter. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari permasalahan yang tadi. Sudah mulai ada perubahan. Mudah-mudahan dari beberapa alternatif yang tadi saya sampaikan bisa menjadi gambaran, barangkali ada yang sama mengalami permasalahannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.